bisa cek DPT secara online ya Pak ya? Secara online. Cek DPT secara online melalui cekdptonline.kpu.go.id Iya. dengan memasukkan NIK. NIK. DPTB sendiri itu apa Pak sebenarnya? Yang pada waktu nanti menggunakan atau Hari tugas H? belajar ataupun bekerja di luar Klaten misalnya, di Wonogiri atau di Solo misalnya, dia nanti Pak Vita bisa mengajukan pindah memilih dan Tetap tidak bisa harus memilih ya, tetap Pak, ya? bisa memilih, Tetap bisa memilih di tapi dengan TPS-nya. syarat-syarat tertentu. Ya. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman pemilih, jumpa kembali dalam program Dinamis, Dialog dan Informasi di hari Kamis, persembahan dari KPU Kabupaten Klaten. Nah, di episode yang ke-48 ini kita akan berbincang seputar tahapan penyusunan daftar pemilih tambahan atau DPTB untuk pemilu tahun 2024. Seperti diketahui bersama bahwa saat ini KPU sedang menyusun dan menyiapkan daftar pemilih yang akan digunakan dalam pemilu tahun 2024. Nah, daftar pemilih ini akan menentukan apakah nantinya masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan hak pilihnya untuk pemilu yang akan datang. Daftar pemilih tetap telah ditetapkan di tingkat kabupaten kota pada tanggal 21 Juni tahun 2023. Dan saat ini kita sedang berada pada tahapan DPTB atau daftar pemilih tambahan. Untuk lebih jelasnya tentang tahapan DPTB, sudah hadir bersama saya anggota KPU Kabupaten Klaten Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Syamsul Ma'arif. Selamat pagi Bapak Syamsul Ma'arif. Selamat pagi Mbak Vita. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak. Baik, kita akan berbicara tentang DPTB. Namun sebelum kita masuk ke DPTB ini Pak, mungkin bisa dijelaskan secara singkat tentang tahapan yang dilalui sampai akhirnya nanti menjadi DPT Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman pemilih, jumpa lagi dengan urusan data pemilih bersama saya. Bersama kita di KPU Kabupaten Klaten di Dinamis, bahwa dalam pemilu ini, pemilu adalah arena konflik yang sah untuk memperebutkan kekuasaan. Memperebutkan kekuasaan dengan cara meraih suara rakyat dalam proses pemilu nanti. Nah, suara rakyat ini siapa? Rakyat ini adalah pemilih. Jadi yang menggunakan atau yang berhak memilih wakil-wakil rakyat atau pemimpinnya adalah para pemilih ini yang telah memenuhi syarat. KPU Kabupaten Klaten telah melakukan penyusunan daftar pemilih sehingga menjadi daftar pemilih tetap mulai dari verifikasi langsung yaitu coklit, pencocokan dan penelitian dengan cara mendatangi rumah-rumah pemilih, dia memverifikasi data yang sudah kita dapatkan dari KPU RI, kemudian siapa saja yang sudah tidak memenuhi syarat kita coret, siapa saja yang telah terdaftar tapi belum masuk kita kemudian data menjadi pemilih baru. Seluruhnya kita lakukan dengan berbagai tahap. Yang pertama tahap DPS. KPU menetapkan DPS setelah melalui coklit yang panjang, kemudian ditetapkan menjadi DPS, kemudian KPU mengumumkan DPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Nah, masyarakat menanggapi, baik itu masyarakat secara umum, penyelenggara, Bawaslu, sampai jajarannya memberi masukan kepada kami, kemudian kita tetapkan menjadi daftar pemilih sementara hasil perbaikan, kemudian kita umumkan lagi. Nah, setelah itu mendapatkan tanggapan masyarakat dan kita tetapkan lagi menjadi daftar pemilih tetap di tanggal 21 Juni tahun 2023.
Nah, itu tahapan yang sudah kita lakukan sehingga orang yang atau pemilih yang akan menggunakan hak suara nanti adalah harus terdaftar menjadi pemilih. Di antaranya adalah daftar pemilih tetap tersebut. KPU Kabupaten Klaten telah menetapkan dengan jumlah 971.518 pemilih untuk pemilu tahun 2024. Oh baik, untuk jumlah TPS-nya berapa Pak? Jumlah TPS-nya kita ada 4.198 TPS tersebar di 26 kecamatan. Oh, baik, oke, berarti untuk bisa memilih di pemilu 2024 kita harus terdaftar di DPT ya Pak ya? Terdaftar sebagai Nah, pemilih ya. berarti bagaimana kita bisa tahu kita sudah terdaftar atau belum itu Pak? Oh. Bagaimana caranya Pak? Kami pada dasarnya telah melakukan coklit secara menyeluruh. Maka bagi pemilih, teman pemilih bisa mengecek dengan menyiapkan NIK, nomor induk kependudukan atau nomor KTP, dan membuka di web cekdptonline.kpu.go.id, memasukkan NIK-nya, dia akan muncul di TPS mana dia terdaftar, desa mana, kecamatan mana dia terdaftar. Jika belum terdaftar, maka segera melapor. Prinsipnya seluruh pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya harus terdaftar. Harus terdaftar. Nah, apakah itu nanti di dalam DPT, apakah di dalam DPTB, apakah di dalam DPK. Oke, baik. Berarti kita bisa cek DPT secara online ya Pak Secara ya? online. Cek DPT secara online melalui cekdptonline.kpu.go.id Iya. dengan memasukkan NIK. NIK. Oke, maka nanti akan muncul ketika sudah terdaftar kita akan mengetahui di mana TPS nanti kita memilih gitu ya Pak ya? Iya. Gitu, baik. Kalau begitu DPTB sendiri itu apa Pak sebenarnya? Ya, dalam mekanisme penyusunan daftar pemilih ini kan sangat panjang rentan waktunya. Dan mobilitas kita sebagai orang yang berinteraksi secara sosial maupun secara individu ini kan kita masing-masing punya kesibukan. Baik dengan secara pendidikan, baik kondisi tertentu, baik secara pekerjaan. Yang memungkinkan pemilih tersebut dia nantinya tidak berada di TPS atau di tempat di mana dia terdaftar. Maka KPU memfasilitasi dengan DPTB. DPTB adalah daftar pemilih tambahan, yaitu penyusunan yang dilakukan oleh KPU untuk memfasilitasi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada waktu pemungutan suara di TPS di mana dia terdaftar. Artinya DPT yang sudah ditetapkan oleh KPU ini menjadi basis penyusunan DPTB. DPTB ini panjangannya daftar pemilih tambahan, tapi diksi yang kita pakai DPTB ini di dalam pemilu ini maknanya adalah daftar pemilih pindahan. Di mana dia pemilih ini melakukan pindah memilih, tidak menggunakan hak pilihnya di TPS di mana dia terdaftar. Oh baik. Jadi misalnya Mbak Vita ini warga Klaten misalnya, yang pada waktu nanti menggunakan atau tugas belajar ataupun bekerja di luar Klaten misalnya, di Wonogiri atau di Solo misalnya, dia nanti Mbak Vita bisa mengajukan pindah memilih dan tetap bisa memilih di TPS dengan syarat-syarat tertentu. Oh, ya. Kemudian syaratnya apa itu Pak untuk bisa, atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa mendaftar sebagai pindah TPS itu Pak? Ya. Bagi pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya ada 9 kategori di mana dia nanti bisa, di mana dia harus masuk kategori mana, karena ini hubungannya dengan syaratnya nanti. Yang pertama, dia bekerja di luar domisili. Nah, maksudnya bekerja di luar domisili ini dia pekerjaannya tidak di domisili TPS-nya. Ada banyak sekali
orang-orang seperti itu, misalnya penjual bakso Wonogiri ya, via yang banyak ini kan, tukang cilok, tukang potong rambut Madura misalnya, kan rata-rata tidak di tempatnya. Nah, ini bisa Terdaftarnya berdasarkan KTP ya Pak? berdasarkan, soalnya padahal ya. noblesnya berdasarkan daftar pemilih, ini bisa menggunakan hak pilihnya nanti sesuai dengan di mana dia bekerja itu. Karena yang kedua karena bertugas ini perusahaan atau lembaga mengirim dia tugas di tempat lain. Nah, karena tugas, bukan beda ini ya, dua meskipun sama-sama bekerja, yang satu karena tugas diperintahkan oleh perusahaan atau pimpinan, yang satu karena dia bekerja secara mandiri, bekerja dua-duanya. Yang ketiga karena dia di rutan atau karena kasus tertentu dia menjalani tahanan di rutan, lapas. Yang keempat karena menjalani rawat inap di rumah sakit. Yang kelima karena tertimpa bencana sehingga mengungsi. Yang keenam karena rehabilitasi narkoba. Yang ketujuh karena pindah domisili. 8 menjalani tugas belajar, misalnya pondok pesantren atau asrama pelajar atau kuliah. Yang ke-9 penyandang disabilitas yang dirawat di panti sosial, nah, misalnya panti jompo, atau mungkin bisa juga panti asuhan misalnya, penyandang ini juga bisa masuk dalam kategori DPT. 9 kategori ini masing-masing punya syarat. Syaratnya adalah surat keterangan dari pihak pimpinan masing-masing. Kalau rawat inap di rumah sakit, ya rumah sakit harus mengeluarkan surat tersebut bahwa yang bersangkutan. Ini harus nanti disampaikan kepada pada waktu mengurus pindah memilih. Oke, gitu ya. Kemudian besok ini kan kita mau mengadakan pemilu presiden, kemudian ada pemilu legislatif, Pak. Ya. Apakah nanti pindah memilih ini akan ada konsekuensinya untuk mereka yang mengajukan pindah memilih? Ya, ya ini kerugian ya, meskipun dapat menggunakan hak pilih di tempat lain, ini kerugian. Kerugian itu konsekuensi maksudnya, karena memang pindah memilih ini sesuai basisnya adalah sesuai dengan di mana dia terdaftar. Di mana terdaftar, ya. Ketika dia pindah memilihnya di luar dapil, karena pemilihan kita ini kan berdasarkan dapil, kecuali ya semuanya berdasarkan dapil. Kalau kita sebut presiden itu juga berdasarkan dapil, cuman dapilnya nasional. Ya. Maka ketika orang pindah memilih ke tempat lain, dia akan berkonsekuensi mendapatkan surat suaranya berapa, di mana dapil tersebut dia menggunakan hak pilihnya. Misalnya orang Klaten bertugas di Solo, pada waktu hari H dia tidak bisa menggunakan hak pilihnya di Klaten. Dia akan mendapatkan 4 surat suara, karena dapil Solo ini satu dapil dengan Klaten, dapil provinsinya, dapil RI, DPR RI-nya juga satu dapil. Maka dia akan mendapatkan surat suara presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD, surat suara DPR provinsi, DPRD provinsi. Nah, ini konsekuensinya. Konsekuensinya seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau kita mau mengajukan pindah memilih ini ada batas waktunya nggak Pak? Misalnya harus H-min berapa atau seperti apa itu? Atau mungkin bisa mepet, PKPU dan putusan Mahkamah Konstitusi tentang hal ini memang sudah mengatur. Saat ini kita penyusunan daftar pemilih tambahan ini sampai H-30 untuk 9 kategori tersebut ya. H-90. H-30. H-30. H-30 ya, untuk 9 kategori. Atau H-1 bulan di tanggal 14 Januari berarti maksimal pengurusan DPTB. Dan yang 4 kategori yaitu menjalani rawat inap di rumah sakit, kemudian tertimpa bencana, kemudian bertugas di tempat lain. Bertugas di tempat lain itu karena ditugaskan oleh perusahaan, oleh pimpinan instansi menjalani
menjalani hukuman di rutan atau di lapas ini dia 4 kategori ini bisa mengurus DPTP sampai H-7. Gitu. Ya. Persoalan nanti ada PKPU Tungsura yang mengatur bagaimana maksimal mengurus hari ini, mengurus DPTP ini, nah ini soal lain ya. Ini saat ini PKPU yang mengatur tentang pindah memilih diatur di PKPU 7 tahun 2023, sebagaimana mengubah PKPU 7 tahun 2022 ini diatur H-7 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. 4 kategori ini bisa mengurus pindah memilih sampai H-7. Oke. Berarti 4 kategori tadi ya Pak ya, yang berada di rumah sakit, kemudian berada di rutan, kemudian menjalani bencana dan menjalani tugas. Menjalani tugas di tempat lain, menjalankan tugas dari pimpinan atau tugas bekerja di tempat lain. Baik. Cukup jelas ya teman pemilih. Kemudian selanjutnya ini Pak, ketika sudah ada fasilitasi seperti waktu itu coklit, kemudian ada juga fasilitas pindah memilih. Nah, ketika masih ada lagi masyarakat yang belum terdaftar, apakah nanti masih bisa masuk ke dalam daftar pemilih nih Pak? Sebelum masuk ke situ, mungkin kita memberi penjelasan tambahan tentang bagaimana cara mengurus DPTP ini ya. Bagaimana masyarakat teman pemilih ini yang akan melakukan pindah memilih nanti bisa mengurus di PPS, di PPK itu tingkat kecamatan, atau di KPU, baik di KPU asal teman pemilih atau di tempat tujuan teman pemilih akan menggunakan hak pilihnya nanti. Dengan membawa dokumen sesuai dengan alasan pindah memilihnya. Jadi misalnya teman pemilih kuliah atau di pondok pesantren bisa meminta surat keterangan pada kampus atau kepada pengurus pesantren nanti digunakan untuk pindah memilih. Itu caranya begitu. Jadi harus melampirkan surat keterangannya. Seluruhnya pindah memilih sekarang harus menggunakan surat keterangan. Kecuali pindah domisili. Pindah domisili ini cukup membawa KTP terbaru. KTP terbaru dibawa ke PPS atau PPK atau KPU, baik KPU asal atau tujuan. Jadi sekarang bisa memproses kedua-duanya. Baik, Pak. Dengan tentu membawa KTP elektronik ya sebagai bukti untuk ngeceknya nanti kan dia terdaftar di mana. Ini pengaruhnya terhadap kira-kira surat soalnya berapa nanti dia dapat. Nah, bagi yang teman pemilih yang belum terdaftar, nah, proses pendataan ini kita lakukan begitu detail, begitu masif, dengan berkali-kali kita umumkan, masih saja mungkin ada yang belum terdaftar lah. Ini bisa menghubungi PPS atau PPK atau KPU untuk nanti kita daftar menjadi DPK pada waktu hari pemungutan suara. Jadi nanti DPK atau daftar pemilih khusus. Jadi teman pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya itu syaratnya harus terdaftar sebagai pemilih. Entah itu di DPT, entah itu di DPTB, atau yang belum masuk daftar ke DPK. DPK itu ngurusnya kapan? Pada waktu hari H. Nah, namun saat ini sudah bisa mengurus dulu potensi teman pemilih nanti menjadi DPK itu karena belum terdaftar, berarti nanti bisa menggunakan hak pilih setelah 1 jam sebelum pemungutan suara selesai atau ditutup, yaitu jam 12 waktu setempat. Jadi DPK ini hanya bisa dilayani pada waktu 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Jadi seluruhnya masih menggunakan hak pilihnya. Syaratnya apa? Syaratnya tentu menunjukkan KTP atau KK kepada PPS atau PPK atau KPU. Ini supaya segera nanti potensi seperti ini bisa kita petakan. Kira-kira TPS ini nanti ada potensi DPK. Jadi petugasnya sudah bisa mengantisipasi.
Karena kalau DPK ini tidak kita petakan sejak sekarang, ini juga nanti kalau tiba waktunya pemungutan suara kok banyak yang belum daftar kan kredit pada waktu pemungutan suara. Tetap bisa menggunakan hak pilihnya, tapi ini konsekuensinya adalah nanti kita fasilitasi pada waktu hari pemungutan suara membawa KTP elektronik ke TPS jam 12. Oke, nanti berarti terdaftar sebagai Daftar DPK pemilih ya. khusus. Nah, itu apakah harus di tempat sesuai KTP atau bisa di mana saja, Pak? Oh iya, ini yang dulu terjadi di pemilu 2019, banyak hoax yang beredar ya Mbak, bahwa orang punya KTP atau asalkan punya KTP bisa memilih di mana saja. Nah, ini enggak benar ini, bahwa bagi pemilih ini harus terdaftar sesuai dengan KTP elektroniknya, kecuali DPTB tadi ya. DPK ini menggunakan hak pilih juga pada waktu pemungutan suara sesuai alamat KTP elektronik. Alamat KTP elektroniknya, jadi nggak bisa menggunakan hak pilih di tempat lain kalau DPK ini. Maka mengingatkan bagi pemilih ini kan kalau menggunakan hak pilih ya harus terdaftar sebagai pemilih, bukan asal saja. Bepergian misalnya, pada waktu bepergian, pada waktu hari pemungutan suara, kok nyoblosin nang kono, enggak bisa. Dia harus memproses, kalau mau nyoblos di tempat sana, dia harus memproses DPTB, atau nyoblos di tempat lain itu jika dia mempunyai KTP elektronik di tempat alamat sesuai KTP elektronik. Itu ya, baik. Cukup jelas ya sahabat pemilih, berarti kan istilahnya kita kalau mau ada keperluan tertentu pada tanggal sekian, kemungkinan kita tidak ada di rumah atau di tempat TPS kita terdaftar, mungkin bisa mengajukan pindah memilih. Pindah memilih, ya. Kalau belum terdaftar di DPT, bukan pindah memilih tapi DPK, daftar pemilih khusus tadi. Sesuai dengan alamat KTP di KTP, ya, tetap bisa memilih setelah jam 12 atau 1 jam sebelum TPS ditutup. Baik, sudah banyak sekali yang informasi yang kita dapatkan. Kemudian terakhir mungkin ada pesan tertentu Pak untuk teman pemilih terkait DPT, DPTB ini Pak. Oke, teman pemilih mungkin bisa mencermati lagi, cek lagi daftar pemilihnya KPU Kabupaten Klaten, khususnya bagi teman pemilih yang di KPU Kabupaten di warga Kabupaten Klaten, bisa cek DPT online, tik dptonline.kpu.go.id, masukkan NIK-nya. Jika terdaftar, berarti teman pemilih terdaftar di mana, TPS mana, nanti menggunakan hak pilih di situ. Jika tidak terdaftar, hubungi PPS setempat atau bisa PPK atau KPU Kabupaten Klaten. Jika mau menggunakan hak pilih di tempat lain, nah ini juga bisa menggunakan hak pilih di tempat lain, mengajukan mau menggunakan hak pilih di mana dengan alasan 9 kategori tadi, silahkan gunakan hak pilihnya sebaik-baiknya. Oke, itu saja mungkin. Jangan lupa nanti tanggal 14 Februari tahun 2024 untuk menggunakan hak pilih kita untuk memilih pemimpin kita dengan baik. Semoga pemilu 2024 bisa berjalan dengan aman, damai, terpilih pemimpin yang baik bagi bangsa Indonesia ini. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Samsul Ma'arif yang telah memberikan informasi kepada kita seputar daftar pemilih tambahan. Dan teman pemilih, demikian tadi perbincangan kita mengenai tahapan DPTB dan juga tata cara pindah memilih untuk pemilu tahun 2024. Semoga informasi yang disampaikan oleh Bapak Syamsul Ma'arif tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memperkaya wawasan kita seputar pemilu tahun 2024. Nah, teman pemilih, pastikan nama Anda terdaftar dalam daftar pemilu dengan cara mengunjungi https.cekdptonline.kpu.go.id
dan jangan lupa untuk mengikuti seluruh akun media sosial KPU Kabupaten Klaten untuk mengetahui informasi terbaru seputar kepemiluan. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai bertemu kembali dalam Dinamis episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.